Ya, masih bersama kami dan masih bersama Mbak Prita Gosi, salah satu pakar keuangan, dan kita masih membahas mengenai menjaga arus kas itu sendiri. Tadi sudah dibahas mengenai surplus yang ternyata masih ada arti-artinya lain, ada yang kasnya berantakan, kasnya baik, dan yang kedua ini ada defisit dan juga break even. Mungkin kita bahas yang defisit dulu, Mbak. Bagaimana sebenarnya untuk para pengusaha yang mengalami defisit? Oke, jadi kalau misalnya sebuah usaha setelah dievaluasi ternyata arus kas akhirnya tuh negatif atau secara anggarannya ini akan negatif. Kita harus telaah ini akibat dari yang mana? Yang operasional kah? Yang financing kah? Yang pembiayaan atau investing? Biasanya operasional mungkin jalan, omset tetap ada, bayar pegawai masih di bawah dari omset dan lain-lain. Tetapi mungkin waktu itu sempat mengambil pinjaman yang berlebihan. Sehingga biaya bunganya mungkin terlalu tinggi, jadi yang membuat defisit itu ternyata dari komponen arus kas pembiayaan. Jadi kita mesti cari tahu dulu nih penyebab kita defisit itu yang mana. Kalau penyebab kita defisit itu adalah di bagian operasional, maka solusinya nanti bisa nggak pakai kredit, jadi orang tuh cash on hand, jadi baru boleh ambil barang kalau dia udah bayar gitu. Jadi kan itu bisa memperbaiki arus kasnya dia. Atau kalau memang terpaksa ya berarti pegawainya mungkin harus ada sebagian yang dikurangi efisiensi dulu sampai sudah benah, baru kemudian di-hire lagi atau dipekerjakan kembali. Nah kalau memang masalahnya adalah karena bunga yang terlalu tinggi, maka mesti restrukturisasi kepada pihak lembaga keuangan. Oh, jadi harus diperbaiki itunya dulu seperti itu ya, karena kan kita berarti tidak sanggup nih membayarkan bunga sesuai dengan pinjaman betul yang kita sudah kontrak sebelumnya. Jadi kalau memang daripada kita benar-benar tidak bisa bayar dan nanti asetnya malah disita, lebih baik kita minta untuk restrukturisasi. Oke, baik. Nah, kalau yang terbaik, Mbak, untuk mengalami ataupun untuk mengatasi hal-hal seperti itu, hal-hal negatif yang dirasakan oleh para pengusaha, apa sih tips-tips yang baik untuk para pengusaha ini, khususnya untuk pengusaha pemula? Ya, yang pasti adalah yang namanya cash flow budget atau anggaran arus kas itu harus dibuat setiap bulan. Setiap bulan harus tertata rapi. Betul gitu, karena gini gampangnya, selama setahun kita kan misalnya bayar sewa ruko, itu tidak tiap bulan kita bayar sewa, mungkin 3 bulanan atau apa. Kemudian kalau yang namanya usaha itu tidak mungkin omsetnya sama terus setiap bulan, pasti betul, pasti ada bulan-bulan yang musimnya bagus, bulan-bulan yang musimnya turun. Gimana caranya menyeimbangkan di antara bulan-bulan tersebut, itu yang menjadi tantangan. Kenapa? Karena biasanya pengusaha yang masih berantakan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha, saat usahanya naik banget, dia nanti narik untungnya banyak banget gitu loh, Mbak. Akhirnya tidak sadar diri, itu yang membuat pengusaha jatuh seperti itu ya? Iya, karena nanti pada saat momen di mana bulan-bulan mungkin agak slow, nah dia nggak ada cadangan arus kas. Itu sebabnya solusinya adalah setiap usaha harus punya cadangan arus kas, setidaknya 6 kali pengeluaran operasional bulanan. Oke, jadi ada jumlah yang memang harus dicadangkan. Dan ini sudah harus tetap seperti itu, Mbak? Iya, betul sekali. Katakanlah tadi kan arus kas, dia mesti membayarkan operasional, katakanlah tiap bulan biaya overheadnya tuh 15 juta. Maka 15 juta kali 6 ini memang harus dicadangkan. Oke, baik. Terima kasih, dan pemirsa, semoga informasi yang diberikan oleh Mbak Prita ini bisa langsung membuka para pengusaha awal atau pengusaha muda untuk mengatasi cash flow dalam bisnisnya. Terima kasih Mbak Prita atas informasinya.